Presiden ke-7 RI, Joko Widodo kembali tidak hadir secara langsung dalam sidang mediasi terkait gugatan dugaan ijazah palsu yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Solo, Rabu, 30 April 2025. Ketidakhadiran ini menuai kritik dari pihak penggugat, yang menyebut bahwa Jokowi dan beberapa tergugat lain tidak menunjukkan itikat baik dalam proses hukum. Gugatan ini dilayangkan oleh Muhammad Taufik, mewakili kelompok tipu UGM, ijazah palsu usaha gak punya malu. Dalam keterangannya usai mediasi, Taufik mengungkapkan kekecewaannya karena para tergugat, termasuk Jokowi dan Universitas Gadjah Mada, UGM, kembali tidak hadir secara pribadi dan hanya mengirimkan kuasa hukum. Ini apa yang kita lakukan hari ini, pertama menghormati jadwal acara persidangan dari hari ini seperti yang kita sepakati. Sidang pertama kami menunjuk Prof. Adi dan setujui T1, 2, 3, dan 4 dan sudah diagendakan hari Rabu tanggal 30 April pukul 10. Oleh karenanya sebelum pukul 10 kami datang. Lalu yang ingin kami sampaikan di dalam kesempatan ini, sidang pertama itu nanti pasti mediator Prof. Adi Sulistiono akan menawarkan kepada para pihak. Para pihak ini dengan persidangan dan kemudian menunjuk mediator apa yang mau dilakukan. Biasanya yang sudah-sudah itu para pihak menyusun proposal, ya, proposal kaitannya dengan perkara ini. Oleh karenanya, kenapa? Oleh karena ini hari pertama, tentu kita tidak menyiapkan proposal, ya. Tapi seperti yang rekan-rekan semua lihat bahwa Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 17 maupun pasal 7 itu mengamanatkan bahwa yang namanya mediasi itu sifatnya mandatori, wajib. Nah, kalau ternyata pertemuan pertama dan kedua itu tidak datang, boleh dikatakan bahwa para tergugat atau para pihak itu tidak beritikat baik, ya. Jadi itikat baik itu ditujukan dengan datang memenuhi undangan pengadilan untuk melakukan mediasi. Lalu yang ingin saya tegaskan tadi menyebut pasal 7 dan pasal 17 bahwa mediasi itu harus dilakukan oleh in person. Kalau di dalam bahasa Indonesianya adalah dilakukan oleh YBS yang bersangkutan. Jadi artinya saya posisinya sebagai penggugat, tentu yang saya gugat adalah Pak Jokowi, tentu beliau harus hadir sendiri. Yang saya gugat adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, yang saya gugat adalah SMA 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada. Tentu mereka para ketuanya, ketua KPU, kepala SMA dan rektor UGM harus hadir. Kenapa ini harus hadir? Disinilah sebenarnya arena yang paling terhormat, arena yang paling ilmiah, ya, karena di sini orang diuji dalam posisi yang sama sederajat para pihak untuk membuktikan bahwa kami mendalihkan bahwa ijazah yang beredar sampai hari ini, apakah yang dipasang pengurus PSI atau yang lain, bahkan yang dimiliki sekolah termasuk KPU pun, itu menurut saya belum bisa dikatakan sah. Nah, ya, dan baru pengakuan UGM, jangan lupa UGM tidak pernah mengatakan mengaku ijazah. Dalam press conference rektor UGM itu mengatakan meyakini. Nah, ini kan bukan agama itu. Kalau agama boleh meyakini, ya. Kalau bukti fisik itu harus mengakui. Nah, kalau Universitas Gadjah Mada saja masih mendeskripsi meyakini, berarti secara scientific justice crime, ya, pembuktian kejahatan berdasarkan fakta-fakta ilmiah belum bisa dinyatakan sah, dan itulah yang kami tuntut di dalam persidangan hari ini. Pak Taufik, ini kan ya diketahui kemungkinan Pak Jokowi tidak hadir. Ya. Nah, nanti seperti apa kalau tidak hadir? Apakah berhenti sampai hadir atau tetap dilanjut atau? Nah, ini satu pertanyaan menarik, ya. Mewakili semua media, saya mengatakan persepsi utama tadi saya mengatakan bahwa moral itu diuji dari kejujuran, ya. Kalau Universitas Gadjah Mada saja belum pernah menyatakan mengakui, baru meyakini, Anda bisa buka itu press conference-nya rektor UGM, ya. Itu baru menyatakan meyakini. Nah, oleh karena itu, karena ini bukti fakta ilmiah dan tadi saya mengatakan
Kalau di dalam mediasi sekali 2 kali tidak hadir, berarti dia tidak punya itikat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti apa yang menjadi dahaga masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi keheranan masyarakat belum terjawab, ya. Karena itu harus dibuktikan oleh yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ini yang paling simpel. Siapapun kalau dia pernah berkuliah di UGM, entah dia selesai atau tidak, apalagi kalau dia memiliki ijazah, saya mengatakan dia akan bangga. Bahkan saya yang pernah keterima di studi pembangunan, Fakultas Ekonomi Studi Pembangunan, saya pun bangga. Tapi passion saya Fakultas Hukum, saya akhirnya kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Itu saya bangga. Saya sangat bangga. Jadi aneh gitu loh. Makanya ini sekaligus juga menunjukkan kepada kita bahwa Pak Jokowi itu tidak serius, ya. Dan makin saya terima kasih. Ini sudah berubah yang sangat luar biasa. Bahkan kemarin putusan Mahkamah Konstitusi nomor 115 PUU 2024 yang diputuskan tanggal 29 April 2025 mengatakan, ya, pasal tentang hoax itu dihapus. Nah, ini kan keren banget itu. Jadi silakan masyarakat sekarang mengkritisi lewat medsos, jadi tidak bisa dituntut. Yang bisa dituntut itu kalau saya face to face, ya. Jadi ini kemenangan yang luar biasa. Karenanya saya ingin mengatakan kenapa tidak berani hadir, dan saya pikir media massa juga akan menerima surprise seandainya beliau hadir, dan tentu bahkan mungkin kami tim ini akan pasang iklan selamat dan sukses Pak Jokowi alumni UGM. Itu kalau beliau datang dan menunjukkan. Kalau tidak, ya saya akan sampaikan, mohon maaf, kita punya waktu sampai 30 hari. Saya akan maksimalkan minimal sampai 3 kali persidangan apakah Pak Jokowi itu hadir. Tetapi kalau kemudian diwakili oleh kuasa hukumnya dengan menunjukkan ini ijazah, dan seperti yang rekan-rekan alami, tidak boleh dipoto, tidak boleh didokumentasi, tidak boleh bawa kamera, ya saya tentu mengatakan itu bukan persidangan, ya. Karena esensinya sejarah itu bukan barang gaib. Ijazah itu bukan barang gaib, ya. Ijazah itu bukan ular kobra yang tidak boleh semua orang tahu, ya. Ijazah itu ada 3. 1, bukti seseorang itu lulus, ya. Yang kedua, bukti seseorang itu menyelesaikan sekolah, dan yang ketiga itu aturan negara bahwa orang yang sekolah harus diberi ijazah dan menandakan dia itu pernah sekolah. Ya, itu deskripsi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Oke, Pak, mengenai pelaporan balik yang laporan yang ditujukan ke yang menduga ijazah palsu Pak Jokowi ini seperti apa, Pak? Ya, yang dilaporkan siapa? Ini sudah beberapa pihak, ya, seperti Pak Roy Suryo dan lain-lain, dan kabarnya hari ini juga akan ada pelaporan, ya. Walaupun mungkin pihaknya belum jelas, tapi yang dituju jelas apa yang menuduh ijazah palsu itu. Ya. Nah, tanggapannya gimana? Oke, terima kasih. Pertama saya ingin mengatakan sampai hari ini tidak pernah ada sidang pengadilan dimanapun. Apakah di pengadilan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, lebih-lebih di Surakarta. Jangan lupa, Gus Nur dihukum 6 tahun, kemudian dikoreksi Mahkamah Agung menjadi 4 tahun. Tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Dan Anda bisa cari, nanti kita sampaikan juga. Jaksa yang menangani saat itu, Aprianto, yang sekarang sudah doktor, dia mengatakan kalau kalau dulu daftar KPU pakai kopi ijazah, saya meyakini ijazahnya pasti ada. Jadi meyakini. Ini bukan ajaran agama, bro. Ini bukti sekolah seperti Undang-Undang Sisdiknas, bukti tanda seseorang itu boleh menyandang gelar tertentu, ya. Jadi kalau ada pelaporan, oke. Karena sampai hari ini itu tidak pernah dibuktikan secara ilmiah ijazah itu ada, ya. Jadi saya meminta mereka itu untuk tidak datang dulu dengan mengirim surat. Kemudian yang kedua, yang menjadi pertanyaan, saya pikir pelapornya tidak punya legal standing. Ini bedanya dengan ketika Gus Nur dan Bambang Tri. Ketika mereka diadili, Jokowi masih presiden. Sekarang Jokowi digugat dan sebagainya diperbincangkan bukan sebagai presiden. Jadi kalau ada pelaporan yang punya legal standing, tentu satu itu Pak Jokowi, yang kedua ahli warisnya. Ya, itu yang berhak. Bahkan kuasa hukum tidak berhak, karena yang namanya pencemaran nama baik, fitnah, ya,
itu sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 7 garing Romawi 7 2029 dan juga di dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021, pencemaran nama baik itu tidak bisa diwakilkan pelaporannya. Oke ya. Nah, yang terakhir yang berita sangat gembira, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 115 PUU 2024 yang diputuskan 29 April itu sudah menghapus pasal hoax ya, pasal hoax. Lalu saya juga ingin tambahkan yang terpenting juga bahwa putusan nomor 7 garing 2009 itu sudah menghapus pasal 14 ayat 1 dan pasal 15. Artinya apa rekan-rekan semua? Itu dulu menjadi dasar hoax ya, dan sekarang pasal itu sudah tidak ada. Oleh karenanya pasal itu sudah tidak ada, ya tentunya yang berlaku itu adalah pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik, saya mengatakan bahwa pelapor itu tidak punya legal standing dan saya menginisiasi supaya orang-orang yang dilaporkan itu gantian melaporkan balik orang-orang yang memfitnah. Kuncinya cuma satu, belum ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi sah. Bahkan Rektor UGM itu selalu berubah-ubah, selalu berulang-ulang mengatakan meyakini. Dan terakhir ketika teman-teman dari TPUA yang masuk 3 orang, Dr. Tifa, kemudian Dr. Ray Surya dan Dr. Resmon Syanipar, itu tidak pernah ditunjukkan ijazah. Yang ditunjukkan adalah skripsi, dan skripsinya hanya ada tanda tangan depan ya, tidak ada tanda tangan dosen pembimbing apalagi dosen penguji. Artinya clear bahwa pengadilan Surakarta ini adalah pengadilan untuk membuktikan kehormatan dunia pendidikan. Dan ini salah satu simbolnya teman-teman. Kenapa saya akan pakai ini sampai Pak Jokowi datang. Kalau Pak Jokowi datang, ini baru saya lepas. Kalau Pak Jokowi datang, ini simbol matinya pendidikan. Nah, besok berarti orang nggak usah sekolah, kan begitu. Tapi ini kan sangat berbahaya ya. Jadi itu teman-teman. Mungkin ada tambahan? Silakan. Ya. Singkatnya agenda hari ini kan mediasi. Jadi mediasi ini bukan berarti bahwa kita itu minta damai, tetapi memang mediasi ini kan diatur dalam KUH Perdata. Jadi kita Undang-Undang Acara Hukum Perdata. Jadi memang diwajibkan untuk bermediasi. Yang pertama itu. Yang kedua, kami tetap pada tuntutan, yaitu bahwa Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya dan kemudian bisa diperiksa secara keilmuan maupun secara yang benar seperti itu. Nah, kalau seandainya tadi tuntutannya seperti itu, maka harapan kami juga pastinya tadi sudah disampaikan prinsipal kami Pak Dr. Taufik, bahwa harapan kami tetap Pak Jokowi ini hadir karena beliau sebagai mantan presiden, sebagai warga negara yang baik, seharusnya juga menghargai proses peradilan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Jadi tidak ada alasan spesial dan lain sebagainya, bahwa kita itu sama. Setiap masyarakat itu berhak untuk mengetahui apa yang menjadi ijazah. Seperti ijazah itu kan dokumen yang bisa diperlihatkan. Bukan rahasia, bukan rahasia. Ya. Jadi itu bukan rahasia. Kira-kira begitu. Mungkin teman-teman ada yang menanyakan lagi. Sejauh ini dalilnya masih sama ya? Sama. Ya. Belum ada proposalnya, baru nanti setelah mediasi. Iya, kita nanti mungkin setelah mediasi kita bicara lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.